Selamat malam. Izinkan kami untuk melakukan presentasi. Adapun kegiatan ini merupakan Teach for Indonesia yang diberdayakan oleh Bina Nusantara. Adapun kami dari mahasiswa dari BINUS University Online, jurusan PJJ Akuntansi. Untuk saat ini kami akan menjelaskan tentang video based learning mengenai apa itu tsunami dan bagaimana cara bertahan ketika terjadi. Adapun saya sendiri, Faras Rizky Muzaffar, bersama dengan rekan saya yaitu Akbar Jusi Setiawan akan menjelaskan materi pada hari ini. Dan materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Akbar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tsunami. Tsunami merupakan istilah yang diserap dari bahasa Jepang yang terdiri dari dua kosakata yang berupa tsu berarti pelabuhan dan nami berarti gelombang. Adapun dengannya tsunami dapat diartikan sebagai ombak laut besar yang terjadi di pelabuhan. Secara lebih lanjut, tsunami ini dapat diketahui sebagai sebuah ombak yang terjadi setelah sebuah gempa bumi, gempa laut, gunung berapi meletus, atau hantaman meteor di laut. Tsunami ini mampu bergerak secara cepat dan dapat mencapai daratan dengan ketinggian gelombang hingga 30 meter. Wilayah dengan resiko tinggi seperti gempa bumi atau tanah longsor yang terjadi di dekat pantai dapat menyebabkan gelombang pertama mencapai pantai hanya dalam hitungan menit. Bahkan, sebelum peringatan resmi dikeluarkan, resiko lebih besar dialami oleh area yang terletak kurang dari 25 meter di atas permukaan laut dan berdekatan dengan garis pantai. Selanjutnya, di sini merupakan adanya penyebab tsunami. Yang pertama, itu ada gempa bumi. Gempa gempa bumi merupakan peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Gempa bumi ini merupakan faktor utama penyebab dari tsunami. Yang kedua ada gempa laut. Gempa laut atau gempa bumi di bawah laut adalah gempa bumi yang terjadi di dasar perairan terutama samudra. Yang ketiga ada gunung berapi meletus. Umumnya gunung berapi saat meletus menciptakan getaran yang sangat kuat, terutama ketika gunung tersebut masih menjangkau wilayah laut, cenderung mendorong terjadinya tsunami. Dan yang terakhir tuh ada hantaman meteor di laut. Kasus ini memang jarang terjadi, namun ketika meteor mencapai bumi, tentunya dengan kecepatan yang tinggi, karena terdorong oleh adanya gravitasi bumi, sehingga menciptakan benturan yang keras. Selanjutnya ada gempa bumi yang berpotensi tsunami. Gempa bumi yang berpusat di tengah laut yang kedalamannya itu kurang dari 100 kilometer. Selanjutnya ada gempa bumi dengan kekuatan lebih dari 7 skala Richter. Dan yang terakhir ada gempa bumi dengan pola sesar yaitu naik atau sesar turun. Skema terjadinya tsunami. Pada tahapan ini per, pada tahapan ini air laut digambarkan masih tenang dan mulai terdapat retakan pada lempengan dasar laut. Selanjutnya pada tahapan kedua mulai terlihat dari patahan dasar laut yang bergerak dikarenakan terdapatnya sentakan atau tekanan sehingga mulai memunculkan gelombang ke permukaan. Dan yang ketiga menggambarkan bahwa gelombang terdistorsi menjadi dua arah, yaitu ke arah lautan dan ke arah pantai. Dan yang keempat eh, merupakan tahapan terakhir. Yang ini menggambarkan bahwa gelombang tersebut mendekati permukaan pantai dengan adanya hentakan yang kuat, menyebabkan tingginya gelombang air laut yang mencapai pesisir pantai. Gejala dari tsunami, kejadian mendadak dan umumnya di Indonesia didahului dengan gempa besar dan susutnya air laut ke tengah lautan. Dan terdapat selang waktu antara terjadinya gempa bumi sebagai sumber tsunami dan waktu tiba tsunami di pantai mengingat kecepatan gelombang gempa jauh lebih besar dibandingkan kecepatan tsunami.
Di Indonesia, pada umumnya tsunami terjadi dalam waktu kurang dari 40 menit setelah terjadinya gempa bumi. Yang keenam yaitu persiapan menjelang tsunami. Yang pertama yaitu melakukan pemantauan terkait berita tentang tsunami secara aktual. Penting bagi kita untuk terus memantau adanya berita dari BMKG, terutama setelah terjadinya gempa bumi. Maka kita bisa segera bersiaga akan terjadinya tsunami. Yang kedua, mempersiapkan diri untuk sejauh mungkin menjauh dari area pantai. Bergeraklah ke tempat yang lebih tinggi dengan cepat dan ajaklah keluarga dan orang sekitar yang turut serta. Tetaplah di tempat yang aman sampai air laut benar-benar surut. Dan yang ketiga, itu cari tempat aman yang lebih tinggi dari permukaan pantai. Dengan kita berada di tempat yang lebih tinggi dari pantai, itu akan mengurangi terjadinya bahaya terhadap diri kita ataupun orang-orang terdekat kita. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan terkait dengan pasca tsunami. Yang pertama itu dilakukan dengan memperhatikan cedera yang dialami diri sendiri, serta mencoba untuk mendapatkan pertolongan pertama sebelum membantu orang lain yang terluka atau terjebak dalam reruntuhan. Yang kedua yaitu jangan kembali sebelum menyatakan aman. Hal ini dikarenakan dikhawatirkan akan terjadinya gempa susulan, serta lebih baik untuk tetap siaga di lokasi evakuasi. Yang ketiga yaitu dengan memperhatikan kekuatan bangunan atau rumah sebelum masuk dan melakukan penghindaran runtuhan bangunan, serta menghindari juga puing-puing yang terbawa arus karena memungkinkan terdapat benda yang berbahaya bagi keselamatan serta kesehatan warga. Yang keempat yaitu dapat dilakukan dengan menjauhi area yang tergenang dan rusak sampai adanya informasi bahwa dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Hal ini dikarenakan cukup membahayakan bagi warga. Yang kelima yaitu mengutamakan keselamatan dan bukan barang-barang Anda, dikarenakan nyawa itu jauh lebih penting ditimbang dengan harta yang kita miliki. Selanjutnya kedelapan adalah peristiwa tsunami yang pernah terjadi di Indonesia. Berikut ini adalah sejumlah peristiwa tsunami yang pernah melanda Indonesia dan dinilai cukup besar dampaknya. Yang pertama yaitu ada kejadian di timur laut Pulau Flores. Gempa bumi ini terjadi dengan magnitudo 7,8 skala Richter mengguncang bagian timur Pulau Laut Flores pada 12 Desember 1992. Gempa ini terjadi pada kedalaman 20,4 kilometer di bawah laut dan menyebabkan gelombang tinggi sejauh 300 meter ke daratan. Adapun dampak dari akibat ini yaitu hilangnya Pulau Babi dan desa Riankoro, serta adanya korban jiwa sejumlah 1.952, 2.126 orang yang terluka, serta 500 orang hilang, dan lebih dari 20.000 bangunan mengalami kerusakan yang parah. Selanjutnya ada kejadian di Selat Pulau Jawa. Hal ini terjadi pada 2 Juni 1994, di mana masyarakat Banyuwangi digambarkan dengan gempa bumi yang cukup besar dengan skala 7,2. Gempa ini berpusat di bagian timur laut pantai Pulau Jawa pada kedalaman 18 kilometer. Pusat dari gempa ini berdekatan dengan ujung timur Pulau Jawa. Adapun akibat dari tsunami yang terjadi di Selat Pulau Jawa ini mengakibatkan 223 orang meninggal, 22 orang hilang, serta 440 orang terluka, dan 720 bangunan rusak parah. Yang ketiga ada kejadian di barat Pulau Sulawesi yang terjadi pada 1 Januari 1996. Gempa laut ini bermagnitudo 7,8 menguncang barat Pulau Laut Sulawesi, di mana gempa tersebut memiliki jarak 180 km di sebelah utara Pulau Palu, Sulawesi Tengah. Gempa tersebut disebabkan oleh adanya patahan yang bertepatan dengan pertemuan zona subduksi di bawah Laut Sulawesi. Adapun gempa laut ini memicu gelombang tsunami sejauh 100 km dari pusat gempa ke zona pantai pesisir barat Laut Pulau Sulawesi. Yang selanjutnya dijelaskan bahwa terdapat upaya dalam mencegah terjadinya tsunami. Yang pertama itu dapat dilakukan dengan membangun pemecah gelombang, pintu air, dan menanam hutan pengendali tsunami untuk mencegah terjadinya tsunami atau meredam gelombang kejut. Yang kedua,
yaitu membangun pemecah gelombang yang lebih tinggi di persimpangan pelabuhan dan jalan kota, serta mencegah air masuk ke pintu air geser. Yang ketiga itu menaruh benda yang mudah menimbulkan pencemaran pada dinding beton yang mempunyai pintu masukan dan pengeluaran, dan itu untuk mencegah keruntuhan dinding akibat tekanan hidrolik yang tinggi. Yang keempat yaitu dengan membangun tempat perlindungan yang jauh di atas pantai, di mana tempatnya itu tinggi, dan melakukan pembangunan jalur pelarian yang jauh dari sungai agar masyarakat dapat dengan mudah mengungsi. Yang kelima yaitu dengan membangun beberapa bangunan tinggi dan kokoh sebagai tempat berlindung di pusat kota. Keenam yaitu dengan memasang papan reklame, termasuk jalur evakuasi dan tindakan tanggap darurat di tempat keramaian. Ketujuh, yaitu membangun sistem penyiaran di sepanjang pantai untuk mengeluarkan peringatan dini terkait tsunami, serta mengarahkan bagaimana cara melakukan evakuasi jika kejadian tsunami terjadi. Yang kedelapan yaitu di mana warga tinggal di sepanjang pantai harus mengikuti latihan evakuasi secara teratur, serta melakukan pemasukan pengetahuan tentang bagaimana cara mencegah bencana ke dalam materi pedagogi. Yang ke-10 yaitu dengan memberikan edukasi kepada masyarakat apa itu tentang tsunami, misalnya jika terjadi gempa bumi ataupun tsunami cepat surut, maka masyarakat harus segera melakukan pengungsian ke tempat yang lebih tinggi dan jauh dari pantai. Adapun atas presentasi yang kami lakukan pada hari ini terdapat kesimpulan berupa tsunami merupakan bencana alam yang dinilai membahayakan umat manusia serta memberikan kerugian baik itu tempat tinggal yang rusak, menyebabkan korban jiwa dan luka-luka hingga berpotensi kehilangan harta benda bagi masyarakat. Dengan demikian, penting bagi kita untuk tetap siaga serta melakukan persiapan untuk menghadapi tsunami sehingga kita dapat melakukan pencegahan korban jiwa yang lebih banyak, serta kita dapat melakukan pengamanan bagi warga sekitar. Dengan demikian, pembelajaran terkait tsunami ini memberikan edukasi yang mendalam, baik itu tentang tsunami dan bagaimana cara kita meningkatkan kewaspadaan, serta memberitahukan pada masyarakat untuk ke depannya. Berikut Ah, referensi yang dapat kita sampaikan ada sebagai berikut. Demikian yang dapat kita sampaikan. Terima kasih.